Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel Sarjana Coding. Di video kali ini kita masih melanjutkan belajar kita, yaitu membuat aplikasi rental mobil berbasis website. Di video kali ini kita akan membuat halaman detail mobil ketika member berhasil login ke dalam sistem. Seperti biasa, silakan teman-teman buka XMPP-nya, start pada Apache dan MySQL. Berikutnya silakan teman-teman buka browser Google Chrome-nya. Pertama kita buka dulu database kita ketik localhost, kemudian kita ke phpMyAdmin. Berikutnya kita buka website kita ketik localhost/app_rental. Oke, ini adalah halaman dari website kita. Jadi kalau seseorang mau ngerental atau mau melihat detail dari informasi mobil, itu nanti harus login terlebih dahulu. Kalau belum punya akun, nanti bisa registrasi dulu. Kalau sudah punya akun, langsung bisa login di sini. Oke, sekarang kita akan login dulu. Oke, sekarang kita lihat dulu data di tabel member. Nah, di sini kita akan pakai salah satu akun dari member ini ya. Kita masukkan emailnya, kemudian passwordnya tadi adalah member. Oke, kalau sudah silakan klik tombol login. Nah, nanti kalau berhasil login, di sini ada nama dari user yang sedang login atau member yang sedang login. Nah, di sini nanti di bagian data mobil ini ada dua tombol, yaitu rental dan detail. Kalau mobil yang di sini belum dirental sama seseorang gitu ya, maka nanti tombol rentalnya ini warna biru. Tapi kalau mobilnya sudah dirental oleh orang lain, maka nanti tombol rentalnya akan berubah merah dan tidak bisa diklik gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan membuat halaman detail dari data mobil ini. Silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Kemudian kita bisa close untuk semua file yang di sini. Kita biarkan untuk yang beranda ini ya. Sekarang di file beranda.php kita scroll ke bawah. Nah, di bagian tombol detail ini kita arahkan linknya nanti ke controller mobil gitu ya. Nah, di sini kita tulis tag php dulu. Kemudian kita tulis base_url. Kita arahkan ke controller mobil, kemudian ke function detail. Oke, sambil kita kirimkan ID mobilnya ya, kita tulis $mbl, kemudian ID_mobil. Kalau sudah, sekarang kita copy script ini, kita taruh juga di bagian detail yang di sini. Sekarang kita simpan dulu, kita kembali ke website kita refresh. Di sini ada error teman-teman. Errornya katanya di sini function base rule ini tidak dikenali gitu ya. Ini salah tulis. Kita perbaiki dulu. Di sini bukan role tapi URL seperti ini. Ini kita perbaiki juga di bagian yang di sini. Kalau sudah silakan di save. Kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Oke, sudah tidak error. Kalau sekarang mouse-nya saya arahkan ke tombol detail, nah nanti di pojok kiri bawah teman-teman bisa lihat di situ ada /mobil, /detail, kemudian angka gitu ya. Nah, angka itu adalah ID dari data mobil yang tombol detailnya sedang kita sorot seperti itu. Nah, kalau sudah benar seperti ini, berarti kita bisa lanjut ke proses berikutnya. Atau kita bisa klik tombol detailnya di sini ya. Nah, di sini ada error pick not found. Kenapa? Karena kita belum membuat controller yang namanya mobil gitu ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke codingan kita. Nah, sekarang kita akan membuat controller mobilnya terlebih dahulu. Sekarang di bagian controllers kita klik kanan, kemudian new file. Kita beri nama filenya adalah mobil.php. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat dulu kelasnya ya. Kita tulis tag php, kemudian di sini kita tulis kelas mobil extends ci_controller.
sekarang di sini kita akan membuat function baru yang namanya adalah detail. Kita tulis public function detail gitu ya. Kemudian kita tangkap ID mobil yang dikirim dari a link yang di file beranda ini. Nah, kita tangkap di sini $ID_mobil. Oke, untuk isi dari function detail, ini kita contek dari controller home ini ya. Kita contek. Nah, kita butuh yang di sini. Ini teman-teman bisa copy. Kemudian kita pastikan di dalam function detail yang di sini. Oke, yang home bisa kita close dulu. Nah, berikutnya di sini kita ganti beranda ini, kita ganti dengan detail mobil. Gitu ya. Kemudian $datanya kita hapus dulu biar tidak error. Kalau sudah, silakan teman-teman simpan. Kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, sekarang ada error berikutnya. Katanya unable to load the requested file member/detailmobil.php. Nah, ini karena kita belum membuat file yang namanya detail_mobil.php di dalam folder member. Oke, sekarang kita buat dulu. Kita ke codingan kita, sekarang kita ke folder views, kemudian di folder member ini kita klik kanan, kemudian kita new file, kemudian kita namakan filenya yaitu detail_mobil.php. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba ketik sembarang seperti ini, kemudian kita save, kita kembali lagi ke browser, kita refresh. Oke ya, sekarang sudah tidak ada error dan di sini sudah tampil teks yang kita ketik di file detail_mobil.php. Nah, di halaman detail mobil ini saya tidak mau menampilkan hero section ini ya. Jadi teman-teman kembali lagi ke controller mobil, kita hapus bagian header ini. Ini kita hapus. Oke, kita simpan, kemudian kita kembali lagi ke browser, kita refresh. Nah, sekarang sudah tidak ada hero sectionnya atau header dari website kita. Saya pengennya nanti di sebelah kiri adalah gambar mobilnya gitu ya. Nanti di sebelah kanan gambar mobil itu adalah informasi dari data mobilnya seperti itu. Silakan teman-teman kembali ke Visual Studio Code. Nah, di detail data mobil ini kita buat dulu kelas dengan nama container gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita buat kelas dengan nama row. Kemudian di dalamnya kita buat lagi kelas dengan nama call MD gitu ya, call MD 6. Kemudian kita buat kelas lagi yang namanya call SM-12. Oke, seperti ini. Ini artinya kalau dibuka di ukuran medium nanti akan dibagi dua kolom ya, jadi kiri dan kanan gitu. Kalau dibuka di ukuran small nanti dia akan penuh satu halaman gitu ya. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang MD dan SM ini, nanti teman-teman bisa buka di Bootstrap di grid system seperti itu ya. Nah, di sini kita akan menampilkan gambar dari mobilnya ya. Kita ke Bootstrap dulu, kita akan contek dulu ya. Kita ke Bootstrap 4, karena ini masih menggunakan Bootstrap 4. Kita ke Introduction, kemudian di sini kita tulis image seperti ini. Oke, kita scroll ke bawah, di sini kita akan menggunakan image thumbnail. Nah, teman-teman bisa copy aja, pakai yang di sini ya, kemudian kita pastikan di sini. Ini kita biarkan dulu seperti ini. Sekarang kita akan mengambil data mobilnya terlebih dahulu ya. Sekarang kita kembali ke controller mobil. Nah, di sini kita perlu menghubungkan ke mobil models. Nah, di sini kita sudah punya mobil models. Nah, sekarang kita hubungkan controller mobil ini dengan mobil models. Nah, caranya adalah di sini kita akan membuat construct ya. Kita tulis public function construct. Kemudian di sini kita buat parent construct seperti ini. Kemudian kita hubungkan ke
mobil underscore model. Caranya adalah kita tulis this load model kita hubungkan ke mobil gitu ya, mobil underscore model. Oke, kalau sudah sekarang di sini kita buat $data, kemudian kita tulis mobil seperti ini. Kita tulis $this mobil underscore model, kemudian get detail mobil. Jangan lupa kita sertakan ID mobilnya ya. Bisa copy dari parameter yang di sini, kita taruh di sini. Kalau sudah, sekarang kita buka dulu mobil model gitu ya. Sekarang kita ke folder models, kita buka mobil underscore model ini. Oke, kalau sudah, sekarang di sini kita akan membuat function baru. Kita tulis public function. Kemudian kita kembali ke sini, kita bisa copy function yang di sini. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita buat $this dbware ID mobil, kemudian $id underscore mobil. Tahu teman-teman bisa copy dari yang di sini ya. Kemudian di sini kita tulis return $this dbget. Kita tulis nama tabel yang di database kita, yaitu namanya adalah mobil. Kemudian di sini kita tulis row underscore array. Row underscore array ini adalah function untuk mengambil satu data baris mobil sesuai dengan ID mobilnya gitu ya. Nah, kalau yang result ini itu artinya mengambil semua data mobil yang ada di dalam data mobil seperti itu. Kalau sudah, sekarang kita kembali lagi ke controller mobil. Nah, di sini jangan lupa kita tambahkan koma kemudian $data. Kalau sudah, sekarang kita pindah ke file detail mobil yang ini. Nah, di sini kita tulis tag PHP, kemudian kita tulis base underscore URL. Nah, ini kita arahkan ke folder tempat gambar mobilnya disimpan gitu ya. Nah, kebetulan gambarnya itu saya simpan ke dalam folder asset yang di sini, kemudian folder image, kemudian folder mobil. Nah, ini path-nya harus benar ya gitu ya, supaya nanti gambarnya bisa ditampilkan. Oke, kalau sudah, kita tulis slash, kita masuk ke folder image, kemudian ke folder mobil. Nah, di sini kita tulis tag PHP lagi, kemudian di sini kita tulis $mobil, kemudian di sini kita tuliskan nama kolom yang di tabel mobil. Kita cek dulu ke sini. Kita ke tabel mobil ya, tabel mobil. Nah, kemudian kita cek di sini nama kolomnya apa gitu ya. Nah, kebetulan di sini adalah putu underscore mobil. Nah, kita kembali ke sini, kita tulis di sini yaitu putu underscore mobil. $mobil ini dari mana gitu ya. Nah, $mobil itu diperoleh dari sini. Kalau di sini mobil, nanti di sini nulisnya adalah $mobil, kemudian kurung siku buka tutup, yang di dalamnya kita tulis nama kolom untuk menyimpan gambar mobilnya yang di sini ya. Oke, kalau sudah, sekarang teman-teman bisa simpan dulu. Kita kembali ke browser. Kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Sekarang gambar mobilnya sudah tampil seperti ini. Berikutnya kita akan kasih margin, margin top dan margin bottom dari gambar mobilnya, biar tidak terlalu mepet seperti ini. Oke, sekarang kita kembali ke codingan kita. Kemudian di sini kita tambahkan MY gitu ya. MY itu untuk margin top dan margin bottom gitu ya. Kemudian kita kasih dash
5 misalkan. Oke, kalau sudah di save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sekarang sudah ada margin atas bawahnya gitu ya. Kalau marginnya kebanyakan, teman-teman bisa kurangi misalkan MY-3. Kita simpan lagi, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, mungkin 4 aja ya biar tidak terlalu dempet. Oke, sudah seperti ini. Nah, berikutnya adalah kita akan menampilkan informasi dari mobil ini di sebelah kanan sini ya. Caranya kita kembali ke sini. Ini kita bisa copy. Kemudian yang di bagian gambar ini kita hapus. Nah, kita akan tampilkan dalam bentuk tabel gitu ya. Oke, di sini kita tulis tabel seperti ini. Kemudian di sini kita kasih kelas tabel seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita buat TR, kemudian kita buat TD. Yang pertama itu ada nama mobil, kita tulis di sini nama mobil. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat TD satu lagi. Nah, di sini kita akan tampilkan nama mobilnya gitu ya. Kita tulis tag PHP. Kemudian kita tulis $mobil. Kemudian kita cek ke dalam tabel mobil. Di sini ada nama underscore mobil. Nah, di sini kita isi dengan nama underscore mobil. Oke, kalau sudah silakan di save dulu. Kita lihat dulu hasilnya di browser. Kemudian kita refresh. Oke, di sini sudah tampil nama mobilnya adalah Veloz gitu ya. Tapi saya pengennya di sini ini tulisannya bold atau tebal. Oke, di sini kita bisa tambahkan kelas yang namanya adalah font dash weight dash bold. Oke, seperti ini. Oke, kalau sudah silakan disimpan. Kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke ya, nama mobilnya sudah tebal. Kemudian Veloznya tidak tebal. Yang berikutnya kita akan menampilkan plat nomor ya di sini ya. Ada plat no underscore mobil. Oke, kita kembali ke sini. Kita ganti dengan plat nomor gitu ya. Plat nomor. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita ganti dengan plat underscore no underscore mobil. Ini disesuaikan dengan penamaan kolom di tabel mobil gitu ya. Oke, kemudian ini kita copy lagi, kita ganti ini dengan tahun produksi gitu ya. Atau teman-teman bisa bebas ini nanti dinamakan apa gitu ya. Kemudian di sini ada tahun mobil. Ini kita hapus, kita ganti dengan tahun. Berikutnya kita perlu menampilkan warna mobil gitu ya. Di sini kita ganti warna mobil. Kita ganti dengan warna underscore mobil. Oke, kemudian TR-nya kita copy lagi. Kita akan membuat untuk kapasitas gitu ya, kapasitas penumpangnya gitu ya. Kita kasih kapasitas. Kemudian di sini kita ganti dengan kapasitas underscore mobil. Ini kita ganti dengan kapasitas underscore mobil. Atau ini kita hapus mobilnya ya, jadi warna gini aja. Kalau sudah kita simpan dulu, kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, di sini sudah tampil seperti ini. Kapasitas 6 orang gitu ya. Nah, setelah ini kita tambahkan orang. Seperti ini. Oke, berikutnya kita perlu menampilkan apa lagi? Ini kita copy dulu. Kita perlu menampilkan BBM mobil ya. Di sini kita ganti dengan BBM gitu ya. Kita ganti dengan BBM underscore mobil. Kemudian orangnya ini kita hapus. Kemudian kita copy lagi TR-nya. Kita perlu menampilkan harga sewa mobilnya ya. Di sini harga mobil ini harga sewa gitu ya maksudnya. Nah, di sini kita ganti dengan harga sewa per hari gitu ya.
Nah, ini kita ganti dengan harga underscore mobil. Oke, kalau sudah, kita save dulu, kita kembali ke browser, kita kembali ke website kita refresh. Nah, kalau seperti ini, kita lihatnya kurang nyaman gitu ya. Harusnya kan dalam format currency gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan yang namanya adalah number format gitu ya. Number format. Kemudian ini kita pindah ke dalam sini, kemudian kita tambahkan. Oke, kita tambahkan seperti ini. Oke, 500.000. Kemudian kita copy lagi bagian TR-nya ini. Kita taruh di sini. Kemudian kita tambahkan denda per hari gitu ya. Denda per harinya di sini nama kolomnya adalah denda mobil. Oke, kita ganti harga mobil dengan denda underscore mobil. Terus kita perlu menampilkan AC mobil dan media player mobil gitu ya. Kita kembali lagi ke codingan kita. Yang ini kita copy. Yang ini kita copy, kemudian kita pastekan di bawahnya. Ini kita ganti dengan AC gitu ya. Nah, di sini kita akan membuat pengecekan gitu ya. Jadi kalau di sini itu 1, maka artinya AC-nya itu tersedia gitu ya. Tapi kalau 0, nah berarti AC tidak tersedia seperti itu. Oke, di sini kita perlu melakukan pengecekan ya. Oke, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita buat tag PHP. Kemudian di sini kita tulis if $mobil, kemudian AC underscore mobil sama dengan 1 gitu ya. Maka di sini kita akan tampilkan tulisan AC tersedia tapi menggunakan badges dari Bootstrap gitu ya. Kita kembali ke Bootstrap. Di sini kita cari yang namanya adalah badges. Oke, ini kita klik, kemudian kita scroll ke bawah. Kita akan menggunakan yang ini teman-teman. Kalau badges itu kita pakai yang sukses saja, yang ini. Ini kita bisa copy, kemudian kita taruh di sini. Kemudian suksesnya ini kita ganti dengan tersedia gitu ya. Kemudian else, kita buat else. Artinya jika AC mobilnya selain 1 gitu ya. Nah, maka nanti kita kasih keterangan tidak tersedia gitu ya. Ini kita bisa copy, kita taruh sini. Kemudian kalau tidak tersedia, kita kasih warnanya menjadi abu-abu gitu ya. Nah, abu-abu di sini kita bisa pakai yang namanya secondary. Nah, ini kita copy, kemudian kita gantikan ke bagian sukses yang di sini. Kemudian tulisannya kita tambahkan seperti ini, tidak tersedia. Oke, kalau sudah silakan teman-teman simpan dulu. Kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Oke ya, ini tersedia. Ini untuk mobil dengan ID mobil 2. Nah, kalau sekarang kita ganti yang ID mobil 2 ini AC mobilnya ke 0 seperti ini. Kita kembali ke website kita refresh. Nah, nanti di sini AC mobilnya tidak tersedia seperti itu ya. Dan warna dari ininya menjadi warna abu-abu. Oke, kita kembalikan lagi ke angka 1. Nah, berikutnya kita akan menampilkan media player ini ya. Teman-teman bisa copy juga dari sini. Kita taruh di bawahnya, kemudian di sini kita ganti dengan media player. Media player. Nah, si mobil ini kita ganti dengan media underscore player underscore mobil. Atau kita cek dulu ke kolom yang di sini. Oke.
sudah benar. Kalau sudah, silakan disimpan, kemudian kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Nah, di sini media player juga tersedia. Kalau media playernya diganti angkanya menjadi 0, maka nanti di sini keterangannya tidak tersedia dan warnanya jadi abu-abu seperti ini. Oke, sekarang kita balikan dulu ke angka 1. Oke, kita refresh. Oke ya, di sini informasi mobilnya sudah tampil seperti ini. Dan nanti di bawahnya kita akan buatkan tombol rental dan tombol kembali gitu ya. Sekarang kita kembali dulu ke codingan kita. Di sini kita buat tr, kemudian kita buat td. Nah, di sini kita buat link, kita buat tag link seperti ini. Yang pertama yaitu untuk kembali gitu ya. Kemudian yang berikutnya yaitu untuk rental. Oke, kalau sudah, sekarang kita kembali lagi ke website kita, kemudian kita refresh. Oke, seperti ini. Nah, untuk tombolnya ini kita kasih background ya, supaya lebih bagus. Nah, di sini kita tambahkan kelas yang namanya adalah btn dark seperti ini, kemudian btn sm. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali lagi ke browser, kita refresh. Oke, seperti ini. Atau btnsm-nya kita hapus, jadi biar ukurannya jadi lebih besar gitu ya. Oke, seperti ini. Kemudian berikutnya kita copy kelas ini, kita taruh di yang di sini. Kemudian kita ganti dark-nya ini dengan primary. Oke, kalau sudah, silakan di save, kita kembali lagi ke browser, kemudian kita refresh. Nah, yang pertama, kalau diklik kembali, kita arahkan ke controller home gitu ya. Kita arahkan nanti ke controller home yang ini. Oke, di sini kita tulis tag PHP. Kita tulis base_url, kemudian kita arahkan ke controller home. Oke, kalau sudah, silakan di save, kita kembali lagi ke website kita, kemudian kita refresh, kita klik kembali. Oke, kembali ke sini. Kalau misalkan kita klik detail untuk yang RAS gitu ya, mobil RAS, maka nanti di sini gambarnya sudah mobil RAS. Kemudian yang di sini adalah informasi detail dari mobil RAS-nya gitu ya. Berikutnya untuk tombol rental ini kita perlu membuat kondisi gitu ya. Jadi kalau misalkan mobil ini sedang dirental oleh orang lain gitu ya, maka tombol rentalnya tidak aktif dan warnanya menjadi merah seperti itu. Meskipun untuk video kali ini untuk rentalnya nanti belum berfungsi gitu ya, cuman kita buat kondisi dulu. Kalau mobilnya sedang dirental orang lain, maka tombolnya warna merah dan tidak aktif gitu ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke codingan kita. Nah, di sini kita buat tag PHP. Kemudian kita buat pengkondisian if jika $mobil. Kemudian kita cek lagi ke tabel mobil kita. Oke, di sini ada status mobil ya. Jadi kalau angkanya adalah 1, itu artinya ready. Kalau 0, itu artinya mobilnya sedang dirental oleh orang lain gitu ya. Nah, jadi pengecekannya di sini if $mobil, kemudian status_mobil sama dengan 1 gitu ya. Kemudian kita pindahkan ini ke dalam sini. Kemudian kita buat else. Jika status mobilnya selain 1 gitu ya. Jika selain 1, nah ini kita copy, kemudian kita taruh di sini. Kemudian kita ganti warna tombolnya menjadi danger supaya warna merah.
kemudian kita disable gitu ya, supaya tidak bisa diklik. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan di save, kita kembali lagi ke website kita, kemudian kita refresh. Oke ya, kenapa tombol rentalnya warna primary atau warna biru? Karena untuk RAS ini, karena untuk mobil RAS ini status mobilnya adalah 1 gitu ya. Kalau kita ganti dengan 0 seperti ini, kemudian kita refresh, nah maka nanti di sini tombol rentalnya berwarna merah dan disable, artinya tidak bisa diklik. Oke, sekarang kita kembalikan ke angka 1. Kita refresh, oke sudah kembali warna biru dan bisa diklik gitu ya. Oke, begitu ya teman-teman untuk video kali ini. Kita sudah berhasil membuat halaman detail dari data mobil. Kalau misalkan teman-teman kurang cocok dengan format tampilan ini, silakan teman-teman kreasi sendiri, bagusnya nanti maunya dibuat seperti apa, seperti itu ya. Kalau teman-teman mengalami masalah atau ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.